Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam pelajaran PLH untuk kelas tinggi, yaitu kelas 5 dan kelas 6 untuk kali ini. Selamat pagi untuk anak-anak. Bagaimana keadaannya? Sehat bukan? Ya, semoga sehat selalu terlimpahkan pada kalian semua. Dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, yaitu melakukan protokol kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan, yaitu 5M. Ya, untuk kali ini, untuk materi kali ini yang akan saya bawakan di sini yaitu tentang materi lingkungan hidup, yang mana di sini kita lihat indikator, ada kompetensi dasar, dan indikatornya untuk yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu menyebutkan ciri khusus sumber daya alam tumbuhan, menyebutkan ciri sumber daya alam hewan, menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam yang tak terbarui. Yang keempat, menjelaskan cara menghemat dan pelestarian sumber daya alam tak terbarukan. Oke, kita langsung saja untuk yang poin yang pertama, yaitu untuk jenis tumbuhan dan manfaatnya. Poin pertama ini, tumbuhan sering disebut juga sebagai sumber daya. Mengapa tumbuhan disebut sebagai sumber daya? Hal ini dikarenakan tumbuhan memiliki potensi untuk dimanfaatkan manusia. Tumbuhan merupakan sumber daya alam atau lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu adalah yang utama adalah tumbuhan. Memang manusia ini tergolong dari makhluk yang suka apapun, yaitu dimulai dari tumbuhan, bahkan dari hewan pun juga dimakan. Dan salah satu untuk memenuhi kebutuhan hidup dari manusia itu sendiri, yaitu dengan memanfaatkan adanya tanaman atau tumbuhan. Berikutnya, tahukah kalian apa manfaat tumbuhan? Berdasarkan dari manfaatnya, tumbuhan dapat digolongkan dalam beberapa jenis. Yang pertama, ada tumbuhan hias. Tumbuhan hias yaitu tumbuhan yang ditanam untuk digunakan sebagai hiasan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Contoh, ada adenium, gelombang cinta, bonsai, dan juga ada yang lain. Ini yang kemarin sempat ngetren itu ya. Jadi sampai harga bunga itu melambung tinggi. Dan bahkan kemarin waktu sebelum pandemi terjadi, kita di SD Karangtengah 1 itu sudah melaksanakan kegiatan yaitu adiwiyata, salah satunya untuk menghias sekolah dengan tumbuhan hias ini. Dan bisa dilihat dokumentasi yang ada di Karangtengah 1 itu sangat indah sekali karena tumbuhan yang sudah tertata rapi gitu. Yang kedua, ada tumbuhan obat. Tumbuhan obat yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Obat di sini yaitu obat khususnya obat tradisional yang biasa dipakai dari sejak nenek moyang kita, yaitu ada salah satunya, contohnya ada jahe, sirih, lidah buaya, kunir, kencur, dan yang lain-lain. Masih banyak lagi yang lain. Dan juga bahkan untuk jenis tanaman yang ada di Indonesia ini juga belum tentu didapatkan di negara lain. Maka kita harus bersyukur karena di negara kita disediakan atau ada atau terdapat jenis-jenis tanaman yang seperti ini. Yang ketiga yaitu tumbuhan pangan. Tumbuhan pangan meliputi sayuran-sayuran atau sayur-sayuran, biji-bijian, dan buah-buahan.
yaitu tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan. Ada contohnya, yaitu padi, singkong, jagung, tomat, bayam, dan lain-lain. Dan juga untuk anak-anak bisa menyebutkan yang lainnya. Pasti sudah bisa. Berikutnya, ini adalah contoh-contoh tanaman. Ya, yang pertama yang ada di paling atas sebelah kanan itu adalah jenis tanaman hias. Dan diikuti sebelah barat bawahnya itu adalah tanaman pangan. Dan yang samping ini ya, ini adalah tanaman obat. Di situ ada kumis kucing, seledri, gitu, dan yang lain-lain. Oke, kita lanjut. Apa bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia? Dimulai dari tanaman obat ataupun tanaman pangan. Jawabannya adalah semua bagian tumbuhan dapat dimanfaatkan. Bagian tumbuhan tersebut meliputi ada buah, bunga, daun, batang, getah, dan sampai akarnya. Sebagai contoh, bagian buah yang dimanfaatkan manusia adalah buah untuk dimakan seperti mangga, durian, jambu, pepaya, dan lain-lain. Contoh yang dimanfaatkan bunganya dimanfaatkan oleh manusia adalah ada cengkeh untuk ramuan obat-obatan, anggrek untuk keindahan, dan yang lain juga. Berikutnya ada pemanfaatan yang diambil daunnya, itu ada sayur-sayuran, lauk pauk untuk lauk pauk ya, daun pisang untuk bungkus, daun kumis kucing untuk obat, dan yang lain sebagainya. Untuk tanaman yang dimanfaatkan batangnya oleh manusia adalah ada batang kayu untuk mebel. Ya, kayu putih untuk minyak, kayu putih, ya, batang sagu untuk bahan makanan, dan sebagainya. Salah satunya batang ini juga ada gula. Itu dari tanaman apa? Anak-anak, ada yang tahu? Ya, betul, dari tebu. Itu dari batang pohon tebu, yang mana di situ nanti akan diambil cairannya, dan di situ akan diproses menjadi gula pasir. Dan juga ada yang dimanfaatkan getahnya oleh manusia. Contohnya ada karet, ada pinus ya. Kalau karet itu sebagai bahan untuk pembuatan karet, kalau pinus itu biasanya digunakan untuk membuat pernis. Ada yang tahu pernis? Ya, untuk bahan pengawet kayu dan sekaligus pengkilat. Gitu. Sedangkan contoh akar yang dimanfaatkan manusia adalah ada akar loro, setu, untuk pewangi, akar jati untuk barang seni, akar kunir, dan jahe untuk jamu, dan sebagainya. Masih banyak lagi yang lainnya. Dan bahkan akar-akar pohon-pohon yang lain itu ada dimanfaatkan bermacam-macam. Contohnya pohon kelapa. Pohon kelapa dipakai, ada yang dipakai sebagai media tanam anggrek atau tanaman yang tidak hidup di tanah. Itu biasanya seperti itu. Kita lanjut. Yang kedua, yaitu ada jenis hewan dan manfaatnya. Indonesia memiliki banyak jenis hewan yang tidak ditemukan di negara lain. Istimewa ini. Hewan tersebut hanya ada di Indonesia. Apa itu? Ya, contohnya ada orangutan, komodo, dan anoa. Nah, untuk komodo ini yang terkenal. Ini sangat terkenal. Karena kalau di luar ini disebut sebagai the dragon, ya. Dragon yang masih hidup itu, ya,
satu komodo itu. Karena komodo itu besar sekali, bisa sebesar kita, bahkan panjangnya bisa sampai 3 meter, 3 meter ya, 3 meter lebih gitu. Bahkan kecepatannya untuk komodo itu juga luar biasa. Nanti akan kita bahas sedikit. Hewan seperti ini termasuk hewan langka. Hewan langka sering diburu orang sehingga terancam punah. Padahal, jika satu jenis hewan punah, maka tidak akan ada jenis hewan lain yang dapat menggantikannya. Ya, berikut ini akan saya berikan contoh beberapa hewan yang dilindungi, yaitu seperti yang saya contohkan di atas, ada orangutan, komodo, dan anoa. Yang pertama, ini orangutan. Apakah kalian pernah melihat orangutan? Pasti sudah, atau mungkin ada yang belum. Kalau yang mungkin belum bisa lihat, tidak perlu harus datang ke hutan ke Kalimantan atau ke Sumatera sana, tetapi cukup ke kebun binatang, ini biasanya ada. Ya. Orangutan hidup di hutan-hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Hewan ini mulai terancam punah karena kegiatan manusia. Lagi-lagi manusia ini. Kegiatan yang mengancam keberadaan orangutan adalah berburu dan merusak tempat hidupnya. Bahkan di berita itu sempat dibahas bahwa orangutan ini karena habitatnya rusak, banyak penebangan hutan yang digunakan untuk pemukiman, akhirnya para hewan ini, orangutan ini masuk ke kampung masyarakat sana, dan orang sana itu tidak sadar atau mungkin belum paham itu. Ada yang diusir, akhirnya ada yang dibunuh, ditembak, dan macam-macam. Akhirnya ya menjadikan kita tidak harmonis lagi, ya, tidak harmonis lagi dengan kehidupan yang lain, yaitu utamanya hewan ini tadi, orangutan. Yang kedua, ada contoh di sini saya ambilkan hewan komodo. Komodo adalah kadal terbesar dan hanya hidup di Pulau Komodo, Kepulauan Flores. Komodo membutuhkan 5 tahun untuk tumbuh sampai ukuran 2 meter. Ini 2 meter itu 5 tahun. Ya, lama, ya, lama. Ini kalau mungkin ada yang kecil-kecil sudah diburu, diambil kulitnya, wah, nah jadi kelihatan besar. Jadi belum pernah ada yang melihat besar. Tapi saat ini kondisi real sana dipertahankan. Ada yang lebih dari 2 meter itu ada. Komodo dapat hidup sampai 30 tahun. Komodo dewasa dapat menyerang manusia. Ya. Bahkan makanannya pun itu bisa kerbau, sapi, kambing, itu bisa disikat itu. Ya, karena sangat berbahaya. Sekali gigit itu orang bisa mati. Karena ketika kita terkena air liur itu sudah mengandung bakteri yang sangat mematikan. Itu komodo yang ada di Indonesia, yang di negara lain tidak ada itu. Berikutnya ada hewan anoa. Anoa merupakan binatang khas dan hanya hidup di Pulau Sulawesi. Jumlah hewan ini terus berkurang karena tempat hidupnya terus dirusak oleh manusia. Hutan ini utamanya. Mayoritas itu perubahan fungsi lahan ini yang saat ini marak. Fungsi lahan dari hutan dirubah menjadi perkebunan atau hutan buatan atau dibuat sawah. Itu untuk diolah oleh manusia. Ini sebenarnya akan merusak. Dan anoa ini juga disebut, sebenarnya ini ada orang menyebutnya juga sapi hutan. Jadi besar. Bahkan ini hampir punah juga, tapi masih ada. Ya. Yang berikutnya ada harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan jenis harimau terakhir yang masih hidup di Indonesia. Ya, mungkin dulunya sebelum ada selain di Sumatera pasti juga ada ya. Ada harimau Jawa, ini yang terkenal juga,
legendaris. Harimau Sumatera terus diburu karena meningkatnya permintaan bagian tubuhnya. Kulit harimau banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti tas, sepatu, ataupun bahan pakaian. Nah, ini ironisnya di sini. Jadi hewan ini dibunuh untuk dibuat kesenangannya manusia saja. Ya, sebenarnya kita bisa hidup berdampingan. Cuma ya memang egoisme manusia tinggi. Maka dari itu kita harus bisa menjaga itu. Jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang seperti itu. Harimau Sumatera akan punah jika terus-terusan diburu. Ya pasti itu. Sekarang itu tinggal berapa gitu ya. Tidak banyak untuk yang hidup di sana. Bahkan berita itu sudah juga harimau masuk ke kampung-kampung juga itu. Yang mengakibatkan apa? Orang-orang kampung ketakutan, dan dengan ketakutannya itu dia berusaha untuk menjebak si harimau untuk ditangkap. Berikutnya, kita lanjut ke materi berikutnya. Ada sumber daya alam. Ya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. SDA dapat diperbarui dan SDA yang tidak dapat diperbarui, atau sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contohnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui meliputi ada air, tanah, tumbuhan, hewan. Sumber daya ini harus kita jaga kelestariannya agar tidak merusak keseimbangan lingkungan. Kenapa harus kita jaga? Karena dari sumber daya alam ini selalu kita dalam kehidupan ini berkaitan. Contohnya air. Air nanti kalau kita semakin lama semakin berkurang, tidak kita pertahankan, maka bumi ini akan kering. Tanah ini akan kering. Kalau sudah kering, maka tanaman pun juga akan mati. Kalau sudah mati, hewan yang makan tanaman juga ikut mati. Kalau hewannya sudah ikut mati, maka lama-kelamaan adalah manusia pun ikut juga akan mati. Itu kalau tidak kita jaga keseimbangan lingkungannya. Yang nomor 2, sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Contohnya, barang tambang yang ada di dalam bumi, seperti minyak bumi, batu bara, timah, nikel. Karena untuk sumber daya alam ini dikatakan tidak dapat diperbarui, itu pembentukannya sangat lama, membutuhkan proses yang lama sekali, bahkan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Seperti pembentukan minyak bumi, batu bara, itu tidak cuma beberapa tahun saja, itu sudah puluhan juta tahun itu yang ada. Ya, akhirnya seperti itu. Kalau tidak kita pertahankan, tidak kita penggunaannya, tidak kita kendalikan, itu bahaya. Nanti akan kehabisan, bahkan kita tidak memiliki sumber daya alam itu. Sumber daya alam yang tak dapat diperbarui harus dihemat agar tidak cepat habis, karena pembentukan SDA ini membutuhkan jutaan tahun. Adapun asal pembentuknya dan manfaat sumber daya alam yang tak terbarui adalah sebagai berikut. A. Batu bara berasal dari tumbuhan purba yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Ini karena tumbuhan-tumbuhan dulu itu yang terkubur ke dalam tanah. Batu bara banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk keperluan industri dan rumah tangga. Ini pembentukannya untuk menjadi batu bara tidak secepat yang kita mungkin ada orang bayangkan, oh kita bisa membuat batu bara. Tidak. Itu prosesnya panjang, berjuta-juta tahun yang sudah terbenam di dalam tanah itu. Yang kedua, minyak bumi. Minyak bumi berasal dari hewan atau disebut dengan plankton dan jasad-jasad renik yang telah mati berjuta-juta tahun lalu. Ya. Jadi ada prosesnya, itu tidak tiba-tiba ada, itu tidak bisa. Tidak. Yang ketiga, besi
dan timah besi. Berasal dari batuan yang mengandung besi, timah merupakan bahan endapan logam yang berwarna putih. Timah berasal dari biji-biji timah yang tersimpan di dalam bumi. Nah, itu untuk perlu diketahui anak-anak, dengan adanya besi atau timah itu yang sudah berbalok-balok, bentuk balok-balok itu tidak bentuknya langsung bentuk balok gitu, tidak, tetapi berupa biji besi. Ada biji timah, ada biji tembaga, seperti itu, bauksit ya. Itu bahkan untuk tembaga kita itu juga terbesar. Baik, yang berikutnya adalah penghematan dan pelestarian sumber daya alam tak terbarukan. Ini khusus untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam sangat dibutuhkan oleh manusia. Sumber daya alam harus dipelihara agar tidak cepat habis. Jika sumber daya alam habis, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Beberapa cara untuk melestarikan sumber daya alam sebagai berikut. Yang pertama, menggali hasil tambang tidak berlebihan agar sumber daya alam tambang tidak cepat habis. Itu tidak usah berlebihan. Yang pertama. Yang kedua, mengurangi pemanfaatan sumber daya alam dengan memanfaatkan sumber daya alam yang lain. Jadi kita rubah pola penggunaannya. Sumber daya alam yang sudah ada dipertahankan, tetapi kita juga mencari atau meneliti, menemukan sumber daya alam yang lain untuk menggantikan dari sumber daya alam yang tak terbarukan. Seperti Indonesia, kita sudah memproses yaitu minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit itu yang dirubah menjadi bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, itu jadi untuk pemanfaatannya itu dialihkan biar tidak kehabisan, ya. Tetap memiliki, karena semakin lama semakin berkurang itu harga dari barang tersebut juga akan semakin mahal. Misalnya pemanfaatan pipa plastik atau paralon untuk mengganti pipa besi, ya, karena pipa besi itu karena bahannya dari besi, itu nanti juga harganya lebih mahal. Selain itu, produk-produk menggunakan besi itu bahan besinya itu lama-lama juga akan berkurang. Yang ketiga, membuat peraturan. Ini peraturan untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam agar sumber daya alam tidak digali seenak sendiri. Ya, seperti yang ada di Blitar. Anak-anak mungkin tahu, ada yang tahu, ada yang mungkin belum. Apa untuk yang ada di Blitar ini? Sumber daya alam yang terkenal. Ya, di Blitar Selatan itu terkenal dengan tambang kaulinnya, ya. Itu berasal dari Blitar. Banyak itu. Kalau kamu lihat kendaraan besar-besar dari arah selatan menuju ke utara, itu dibawa ke Surabaya, daerah Surabaya gitu. Itu mengangkut apa? Mengangkut kaulin, hasil tambang tanah yang itu di sana banyak bergunung-gunung itu, ya, seperti gunung. Gunung itu akan diambil kaulinnya, terus lama-lama akan habis itu. Maka di sana nanti tidak ada lagi yang namanya gunung. Nah, itu gunungnya akan habis karena itu gunung itu di dalamnya kaulin itu tadi yang dibutuhkan untuk keperluan manusia. Nah, itu harus dikendalikan, ya, dikendalikan. Kalau membuat peraturan ini yang tentu adalah dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, ya, yang berkaitan dengan itu. Yang keempat, melakukan perbaikan
perbaikan terhadap semua kerusakan lingkungan hidup yang sudah rusak harus diperbaiki, dan yang belum rusak harus dipertahankan. Jika itu sudah proses pengambilan, mungkin untuk sumber daya alam harus dikendalikan, ya, harus dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan, pasti akan habis, rusak. Maka kita melakukan perbaikan-perbaikan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga. Maka daripada mengeluarkan biaya untuk perbaikan, kita bisa untuk menjaganya, ya. Yang kelima, menyisakan tempat terbuka untuk menjaga mutu lingkungan hidup. Yang keenam, dalam setiap kegiatan hidup manusia harus selalu memperhatikan keseimbangan lingkungan, dimulai dari rumah tangga, masyarakat, dan bahkan lebih luas lagi. Demikian langkah-langkah pelestarian. Sehingga dengan langkah tersebut, potensi sumber daya alam kita tidak cepat habis, akan tetapi dapat awet dan dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Tidak cuma kita saja, tetapi kita juga harus memikirkan generasi yang akan datang. Kesimpulan, kita sudah masuk pada kesimpulan. Di alam terdapat berbagai macam tumbuhan dan hewan. Setiap tumbuhan dan hewan memiliki ciri-ciri sendiri. Ciri-ciri khusus ini yang membedakan jenis tumbuhan dan hewan satu dengan lainnya. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Sebagai sumber daya alam hayati, sebenarnya kedua jenis sumber daya alam ini dapat terbarukan karena dapat berkembang biak dan bisa berulang. Akan tetapi, untuk jenis tumbuhan dan hewan langka yang dapat punah akan menjadi sumber daya alam yang tak terbarukan. Kenapa? Ya karena kalau sudah sedikit tidak dilindungi, maka ya habislah itu nanti. Bahkan anak-anak cucu kamu besok itu, kalau kamu sudah mengetahui ada materi tentang anoa, tidak bisa melihat anoa, cuma ada gambar-gambar saja. Itu harimau Sumatera cuma ada gambar-gambar, hewannya nggak ada. Itu kasihan nanti. Oleh karena itu, kita wajib memelihara tumbuhan dan hewan langka agar tidak sampai punah. Itu tujuan utama. Oke. Ini kalau kita lihat hutan belantara seperti ini. Ya. Sebenarnya untuk materi lingkungan hidup itu tidak cuma membahas ini ya, tetapi isu-isu yang terbaru itu juga dibahas. Dikarenakan untuk ruang waktunya yang terbatas, maka tidak bisa kita bahas secara keseluruhan, secara detail di sini. Oke, kita sudah ke penghujung pelajaran, yaitu waktunya kuis. Oke, untuk kuis silahkan lihat linknya pada chat YouTube. Jangan lupa untuk komen sebagai tanda jika kamu benar-benar mengikuti materi ini. Maka nanti langsung ketika masuk, langsung aja lihat chat, ketik saya, siapa namanya, sudah mengikuti pelajaran untuk tema lingkungan hidup ini. Nah, di situ silahkan nanti berkomen, nanti akan ditanggapi oleh administrator. Oke, saya ucapkan selamat berpuasa untuk anak-anak semua. Semoga puasa kalian bisa berbarokah, bermanfaat, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan kita lebih maju setelah di bulan puasa ini.
Dari saya akhiri sekian. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.